Beberapa waktu lalu, saya bersama teman-teman pecinta lingkungan di Minahasa Selatan mengkampanyekan hashtag Jaga Bumi. Dan kami membersihkan jalan raya dari sampah-sampah plastik yang dibuang oleh para pengendara mobil. Ya, kami sadar ini hanya aksi kecil. Ya, aksi yang kecil sekali dibandingkan dengan kotoran sampah yang berjejer di sepanjang jalan raya. Tapi setidaknya kami bisa memberikan harapan kepada bumi bahwa masih ada orang yang peduli pada kebersihan lingkungan. Masih ada orang yang sadar untuk melestarikan bumi ini. Dan menariknya, postingan saya mendapat tanggapan dan dibagikan oleh puluhan orang yang sadar bahwa kita tidak pernah diajarkan untuk mengotori lingkungan yang kita tempati sendiri. Coba bayangkan, halaman rumah kita sendiri dikotori oleh sampah orang lain. Apakah kita tidak akan marah? Dan apakah kita sendiri pernah memikirkan perasaan pemilik alam ini? Dari sejumlah tanggapan, saya tertarik dengan komentar dari Henry Harinda. Saya mendukung sekali program ini. Jangan buang sampah sembarangan. Salut sekali. Cuma ada satu hal yang bikin rancu. Karena jujur, di desa saya di TF kayaknya tidak ada satupun tempat sampah yang layak menampung sampah-sampah dari masyarakat. Ada motor sampah tapi tidak dipakai. Lantas sampah-sampah keluarga mau dikemanakan? Buang ke sungai tidak bisa, di pantai apalagi, terus kemana? Sementara jarak TPA dari desa saya lumayan jauh, apalagi musim hujan seperti ini. Coba berikan solusi kepada kami masyarakat untuk memecahkan masalah sampah ini. Semoga suara ini didengar oleh pemerintah yang ada. Terima kasih dan God bless you. Ya, saya sangat setuju dengan pernyataan Henry Harinda. Sebenarnya tidak cukup hanya menggerakkan masyarakat untuk tidak buang sampah sembarangan, tetapi peran pemerintah juga sangat diperlukan. Dan sehubungan dengan pertanyaan terkait dengan peran pemerintah, saya jadi teringat tentang kewenangan yang mengatur desa. Jika kita melihat Permendagri nomor 44 tahun 2016 terkait dengan kewenangan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa, tidak disebutkan secara rinci tentang pengelolaan sampah. Tapi jika kita membacanya secara tersirat, kewenangan ini diserahkan oleh pemerintah untuk dapat mengatur di dalam peraturan bupati atau peraturan wali kota terkait dengan kewenangan mengelola sampah. Sementara jika kita baca Peraturan Menteri Desa Nomor 13 Tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021, memang tidak dirinci terkait sampah ini, karena Permendes ini mengatur tentang bantuan langsung tunai, padat karya tunai, SDGs desa, dan banyak mengatur tentang adaptasi kebiasaan baru. Namun jika kita mundur sedikit ke belakang pada tahun 2020, kita bisa membaca Permendes nomor 11 tahun 2019 di mana secara rinci mengatur tentang pengelolaan sampah, mulai dari pengadaan tempat pembuangan sampah, gerobak sampah, kendaraan pengangkut sampah, mesin pengelola sampah, bank sampah, sampai dengan tempat pembuangan sementara. Ini diatur di dalam Permendes nomor 11 tahun 2019. Artinya apa? Artinya bahwa ini bisa dianggarkan oleh dana desa. Dan jika kita menarik kesimpulan dari peraturan perundang-undangan ini, maka kewenangan desa mulai dari tempat pembuangan sampah, gerobak sampah, sampai dengan tempat pembuangan sementara dapat dianggarkan atau dapat dikelola oleh desa. Sementara tempat pembuangan akhir merupakan kewenangan dan kewajiban pemerintah daerah untuk menyiapkannya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah pemerintah menyiapkan sarana dan prasarana. Masyarakat wajib untuk sadar dan tidak membuang sampah sembarangan.
Saya teringat seorang guru pamong, Dr. Anes Indrarto, mengatakan bahwa jika kita tidak bisa menjaganya, tolong jangan merusaknya. Jika kita tidak bisa melestarikan bumi, tolong jangan merusak bumi. Hak kita atas bumi bukanlah hak sekali pakai, tapi bumi ini wajib kita wariskan dengan baik kepada anak dan cucu kita. Saya Altin Swalang, saya mantan kepala desa. Mari terus dukung channel ini agar bisa terus berkembang dengan cara klik subscribe, like, komen, atau dapat dibagikan. Terima kasih. Salam bangun desa.